Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Nah, kali ini kita akan membacakan isu monitoring untuk tanggal 11 September 2025 hari Kamis. Yang pertama yaitu Prabowo bahas program prioritas dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Presiden Prabowo menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Istana Merdeka Rabu 10 September kemarin. Pertemuan diunggah akun Instagram Sekretariat Kabinet Seskap. Dalam pertemuan itu Prabowo dan Dasko mendiskusikan perkembangan terkini situasi nasional. Salah satunya adalah program prioritas pemerintah. Selain itu, Dasko melaporkan sejumlah poin keputusan penting yang telah disepakati DPR dalam beberapa hari terakhir. Jadi ada banyak ada tentang nanti aturan untuk ojol dan juga mungkin konten creator juga karena di Malaysia sudah ada tuh. Jadi ojol dan juga content creator itu mendapatkan perlindungan selayaknya pekerja formal di Malaysia. Selanjutnya Sinta Nuriyah militer tak boleh campur tangan urusan domestik. Tokoh Gerakan Nurani Bangsa GNB sekaligus istri almarhum Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Ibu Sinta Nuriyah menegaskan militer tidak boleh dilibatkan dalam urusan ketatanegaraan manapun untuk penanganan masalah domestik. Menurutnya jika militer ikut campur maka fungsi perlindungan terhadap rakyat justru hilang. Sinta Nuriyah menekankan peran kepolisian dan militer berbeda serta tidak bisa dicampur adukan. Polisi bertugas mengamankan rakyat sipil dari tindak kriminal, sementara militer menjaga kedaulatan negara dan menghadapi ancaman yang dapat merobohkan negara. Kira-kira seperti itu. Oke. Selanjutnya Partai Demokrat, TNI jangan paksakan laporan terhadap Ferry Irwandi. Sekjen Partai Demokrat Herman Hairon menilai aparat tidak boleh memaksakan laporan terhadap influencer Ferry Irwandi jika tidak ada indikasi pelanggaran hukum. Ia menegaskan hukum harus ditegakkan secara adil dan setara tanpa rekayasa. Menurut Herman, TNI sebaiknya memastikan kadar dugaan pidana yang jelas sebelum membawa ke ranah hukum. Jika memang terbukti pelanggaran, maka proses hukum wajar dijalankan. Sebelumnya ini kan Dansat Siber TNI Brigjen Junitna Omboh Sembiring nyebut menemukan dugaan tindak pidana oleh Ferry Irwandi. Oke. Selanjutnya KPK telusuri dugaan dana Bank BJB untuk Ridwan Kamil tarung di Jakarta. Ini baik banget ini berita tentang RK belum berhenti KPK tengah mengusut dugaan penggunaan dana non budgeter Bank BJB oleh ex Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk kepentingan politik termasuk Pilkada Jakarta. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya masih menelusuri aliran dana dengan memeriksa sejumlah saksi seperti selebgram Lisa Mariana dan juga Ilham Akbar Habibi. Jadi kalau Lisa Mariana itu konon seperti pengakuannya dia menerima entah bulanan atau per pekan atau per bulan atau per 2 bulan dia bilang itu untuk anaknya kayak gitu Kalau terkait Ilham Habibie, karena RK membeli mobilnya almarhum B.J. Habibie presiden ketiga dari Ilham Habibie anaknya selaku ahli warisnya, dan itu pun kalau versi Ilham Habibie itu dicicil jadi juga belum lunas lah. Oleh KPK ini ditengarai pembelian mobilnya almarhum B.J. Habibie oleh RK ini memakai uang dari dana Bank BJB. Wah, ngeri juga nih. Tapi ini KPK harus udah kalau tersangka aja. Ini udah beritanya banyak nanti nggak jadi tersangka kan gimana kan? Selanjutnya Sinta Nuriyah ingatkan Prabowo dengarkan suara rakyat bukan suara elit. Sinta Nuriyah tadi sebagai mantan istri dari almarhum Presiden keempat Indonesia yaitu Gus Dur Abdurrahman Wahid ini kembali memberikan masukan untuk Pak Presiden Prabowo. Menurutnya pemimpin sejati harus berani berpihak kepada masyarakat meski berhadapan dengan kepentingan elit.
Selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya klarifikasi unggahan putranya soal agen CIA. Ini rame nih. Nggak cuma soal agen CIA ya, anaknya itu juga pamer kartu BCA prioritas. Lalu kan dikulik-kulik oleh netizen, ternyata anaknya itu juga pemain kripto. Ya gitulah. Menteri Keuangan Purbaya menanggapi viralnya unggahan putranya di Instagram yang menyebut dirinya sudah melengsarkan agen CIA. Purbaya menegaskan pernyataan itu muncul karena putranya masih kecil dan tidak memahami isu tersebut. Masih kecil ya, menurut Pak Purbaya, tapi langsung di counter oleh netizen, ya kecil udah main kripto, udah pegang BCA prioritas kayak gitu-gitu. Ya, seru juga nih. Oke. Kita lanjut ke berita DPR RI. Rahayu Saraswati mundur dari DPR. Ya, politikus Gerindra Rahayu Saraswati yang juga ponakannya Pak Prabowo ini mengumumkan dirinya mundur dari anggota DPR melalui video di akun Instagram pribadinya Rabu sore. Ia menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan yang viral menjelang HUT ke-80 RI yang diambil dari wawancara podcast pada 28 Februari 2025. Menurutnya potongan 2 menit itu lebih dipelintir menjadi beberapa kalimat yang memicu kemarahan publik. Rahayu menegaskan tidak bermaksud meremehkan perjuangan masyarakat, khususnya anak muda yang tengah menghadapi kesulitan. Ya itu viral ya, ada di podcast tertentu, terus dipotong-potong dan viral di TikTok. Selanjutnya rapat perdana ya, Menkyu Purbaya ditegur Komisi 11. Ini viral juga nih. Ya, Menteri Keuangan baru Purbaya Yudi Sadewa menjalani rapat kerja perdana dengan Komisi 11 DPR RI. Dalam pembukaan, ia memperkenalkan diri bukan lagi sebagai Ketua LPS, melainkan sebagai Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani. Ya, jadi ada beberapa hal yang cukup viral ya, terutama saat Pak Purbaya ini seperti menyalahkan kebijakan ekonomi sebelumnya. Dalam hal ini ya ada Bu Sri Mulyani dan lain-lainnya. Lalu juga menyatakan bahwa dalam beberapa waktu ke belakang itu ada kesulitan ekonomi ya, cari pekerjaan sulit. Dia langsung bilang apa adanya kayak gitu. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan misalkan pernyataan Pak Prabowo ya, jadi ini memang agak keras tuh pernyataannya seorang Menteri Keuangan ya. Dia seperti mengeliminir ya pendapatnya kebijakan-kebijakan dari Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan dia juga secara langsung di depan DPR dia bilang, "Lah selama ini DPR kenapa nggak nanya ini ke Menteri Keuangan sebelumnya?" Jadi ini yang di media sosial, terutama anak-anak Gen Z itu seneng banget itu dengan gayanya Pak Purbaya ya. Kayaknya bukan selengean sih kalau menurut saya ya, ceplas-ceplos saja seperti itu. Awalnya memang di hari pertama itu mendapatkan banyak kritikan netizen, cuman kalau kita lihat sekarang Pak Purbaya ini seperti mendapatkan dukungan ya dari netizen terutama yang anak muda yang agak ya suka lah dengan gaya-gayanya Pak Purbaya. Apalagi sekarang viral tuh foto-fotonya Pak Purbaya makan di pinggir jalan, di Instagramnya suka dengan postingan jempol, unik gitu. Selanjutnya Martin Manurung ya dorong jaminan sosial masuk RUU PPRT. Wakil Ketua Balik ya DPR RI Martin Manurung meminta Menaker memastikan pekerja rumah tangga ya mendapat jaminan sosial dalam RUU perlindungan PRT. PRT ini pekerja rumah tangga ya, nama ART lah, asisten rumah tangga gitu. Ya, ini belum ada perlindungannya di Indonesia, jadi masuknya masih pekerja informal, jadi belum mendapatkan. Pekerja informal itu sudah ada ya beberapa diatur, tapi memang yang terkait ART atau PRT ini ada keinginan untuk dikhususkan. Mungkin nanti bisa barang ojol, barang kurir ya, yang selama ini belum mendapatkan perlindungan. Bayangkan saja kurir-kurir itu dia satu tempat tujuan itu ada yang cuma dibayar 1.000, 1.500, 2.000 seperti itu. Selanjutnya Hasanuddin minta TNI transparan soal kasus Ferry Irwandi. Anggota Komisi 1 DPR RI ya, TB Hasanuddin meminta Mabes TNI menjelaskan secara terbuka tindakan influencer Ferry Irwandi yang dianggap melanggar hukum atau mengancam pertahanan siber. Jadi ini sekarang tambah rame karena bukan counter ya, tetapi ada pertanyaan kepada kepala sibernya TNI. Sebenarnya apa sih yang
yang membuat Ferry itu mau dilaporkan atau bahkan sudah dilaporkan. Apakah karena dia bilang ini soal darurat militer bla 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 semacamnya, itu langsung dilaporkan. Jadi dan misalkan dari sisi para pengamat ya, para pakar hukum juga melihat sebaiknya Siber TNI ini fokus saja pada pertahanan cyber, artinya ancaman-ancaman siber dari luar yang sifatnya benar-benar pertahanan. Hal-hal tentang undang-undang ITE atau itu biar diserahkan saja pada pihak lain, dalam hal ini bisa kepolisian. Gitu. Selanjutnya berita DPD RI. Ya, DPD RI serahkan 4 RUU prioritas ke DPR dan Presiden. Ya, 4 RUU ini yaitu RUU tentang pemerintahan daerah, tentang perlindungan masyarakat adat, tentang daerah kepulauan, dan RUU pengelolaan perubahan iklim. 4 RUU ini salah satunya perubahan iklim itu ya pasti yang mendorong adalah ketua DPD, karena ketua DPD ini ya Sultan Najamuddin ini memang dia brandingnya beliau ya itu memang political green political, jadi politik hijau ya terkait iklim, lingkungan. Jadi memang dia konsisten gitu dengan dengan brandingnya dia, dengan isu yang dia bawa. Selanjutnya untuk berita ekonomi, Menkyu Purbaya laporkan perubahan anggaran 2026 ke Presiden Prabowo. Ya, ini dilaksanakan ya dilakukan kemarin di hari Rabu 10 September. Ya, seusai rapat dengan Komisi 11, jadi Menkyu langsung bertemu dengan Bapak Presiden di Istana Kepresidenan. Selanjutnya, Kemenkyu andalkan BPI Danantara untuk dongkrak investasi 2026. Kementerian Keuangan menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4% dengan kontribusi konsumsi rumah tangga 5,2% dan investasi 5,2%. Ya, Menteri Purbaya menegaskan kepercepatan investasi menjadi kunci dengan mengandalkan peran Danantara serta swasta. Jadi gini, Purbaya itu sempat bilang ya, yang membuat ekonomi zaman SBY berjalan itu private sector ya. Tetapi tiba-tiba berubah secara agak radikal di zaman Jokowi, karena yang menggerakkan adalah negara. Ya, misalkan kalau kita lihat gampangnya tuh jalan tol segala macam itu ya banyak yang mengerjakan itu penugasan ke BUMN karya ya. Jadi banyak negara yang langsung mengeksekusi proyek-proyek ya, menggerakkan ekonomi. Purbaya sendiri bilang, ya udah kita gabungkan saja dan itu bisa menuju ke 6%. Dan ini kayaknya dia tadi langsung mengandalkan Danantara untuk dia memberikan stimulus atau dia memancing pasar agar mekanisme pasar itu bergerak ya. Saat Danantara aktif menggulirkan investasi ya, keran ekonomi mulai berjalan ya, sektor-sektor mulai menggeliat, itu pasti akan menarik dari investor swasta, baik investasi dari dalam maupun dari luar negeri. Gampangnya gitulah, cuman itu kan nanti ada hitung-hitungannya lagi ya, lebih rigidnya seperti itu ya. Kita harapkan, kita sih senang-senang aja kalau dari Pak Purbaya ini nanti berhasil ya programnya. Kemenhub siapkan 82,6 miliar untuk program BTS transportasi 2026. Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat mengalokasikan anggaran 82,6 miliar untuk By the Service BTS transportasi perkotaan 2026. Program ini memungkinkan pemerintah membeli layanan bus dari operator dan menjualnya ke masyarakat dengan tarif terjangkau. Ini menarik nih. Ya, jadi perhubungan tuh nanti bisa lebih merata lagi ya. Ownership-nya itu nggak hanya di kalangan terbatas, tapi bisa lebih merata. Ya, cuman meratanya sejauh mana, kalau ujung-ujungnya nanti orang-orang politik lagi, itu nanti jalannya kurang oke tuh. Jadi memang harus yang menjalankan tuh memang harus bisnismen beneran ya, sehingga profesional dan maintenance-nya itu berjalan bagus, servisnya juga berjalan bagus. ISDM tunggu data SPBU swasta untuk atasi kekurangan BBM. Ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih menunggu data resmi dari SPBU swasta terkait kebutuhan pasokan dan spesifikasi BBM guna mengatasi kelangkaan. Ini kasus gini, BPAKR dan Shell itu banyak SPBU-nya kosong. Padahal ya pasokan sudah ditambah 10% ya di 2025. Masalahnya mudah kok.
asal usul masalah itu mudah karena ada isu ya, terus banyak video viral terkait bensin oplosan Pertamina. Jadi orang itu rela antri di BP AKR, Vivo dan juga di Shell. Ya, tadi malam tuh saya lewat ke Margonda ketemu sama kolega saya. Di situ beberapa hari sempat kosong, terus malam tadi itu ada. Itu antrian motornya panjang tuh. Tapi orang tuh tetap mau antri karena brandnya sudah trusted, sudah dipercaya gitu. Shell tuh oke kayak gitu. Jadi dan Shell pun ditawari oleh Menteri Bahlil untuk beli bensinnya di kilangnya Pertamina. Itu langsung memantik kemarahan netizen, terutama pengguna Shell. Ya sama aja dong kalau beli diesel tapi ujung-ujungnya itu bensin Pertamina. Nah, ini harus dilihat, ini bukan isu yang sederhana ya. Kalau pemerintah itu kurang tanggap, lalu cara komunikasi dari pengambil kebijakan seperti tadi Pak Bahlil bilang seperti itu memantik kemarahan publik ya. Jangan ini dengan situasi yang seperti ini jangan mudah ngomong yang bisa memancing kemarahan publik, itu berbahaya. Nah, kita lihat apakah nanti kuota impornya dari itu akan ditambah atau tidak ya. Shell, Vivo dan juga BP AKR apakah akan mendapatkan tambahan kuota impor ya. Oke, lanjut. Hujan deras picu puluhan bencana di Karangasem, Bali. Nah, ini kita lihat ya di Denpasar. Di banyak wilayah di Bali terus Karangasem itu viral ya. Di tengah kota underpass itu banjir, mobil tenggelam ya. Yang viral sekali itu ada bangunan hanyut ke sungai. Jadi ini hujan memang sedang luar biasa di Bali ya. Dan banyak juga netizen yang bilang kenapa banjir ya, karena banyak villa-villa baru di Bali ya. Cuman ini nanti kita lihat apakah memang penyebab utamanya itu atau memang curah hujan yang sangat tinggi. Selanjutnya, Kemendikdasmen dukung RUU PPRT lewat pendidikan vokasional dan non formal. Ini tadi kan ada undang-undang yang mengatur tentang ART ya, asisten rumah tangga atau pekerja rumah tangga PRT. Nah, ini didukung oleh Kemendikdasmen ya. Mereka nanti ingin mendorong juga ada pendidikan vokasional, jadi pendidikan yang langsung terapan ya, langsung prakteknya. Jadi ada pendidikannya. Cuman kita lihat nanti kalau memang harus ada beda dong ya. Kalau ART itu ikut pendidikan vokasional dan tidak, itu nanti bedanya apa? Ya, kita lihat saja. Viral tanggul beton di Cilincing ya. Ini sepanjang 2-3 km ya, videonya viral. Ini seperti yang dulu di atas wilayah Banten ya. Ini kali ini di pesisir Cilincing, Jakarta Utara. Dinas SDKA DKI menegaskan tanggul tersebut bukan bagian dari proyek National Capital Integrated Cost Development dan bukan kewenangan dari pemerintah DKI. Pemprov DKI melalui staf susnya Ciko Hakim ya, yang dari PDIP ini, menyebut pembangunan tanggul berada di bawah otoritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP lagi nih. Ya kita lihat aja tuh. Yang kemarin di atas Banten tuh kan urusannya juga sama KKP lagi. Ya, KKP lagi ya. Wahyu Trenggono ya. Selanjutnya untuk isu internasional, Saudi, Iran dan Eropa kecam serangan Israel ke Qatar. Ya, ini ngeri loh. Ini serangan ke delegasi negosiatornya Hamas di Qatar itu ngeri. Jadi kan posisinya mereka itu mau negosiasi ya, pihak dari Hamas Palestina, lalu dari pihaknya Israel. Nah, itu ada PBB, Amerika dan juga pihak Qatar menengahi. Tapi itu sebelum negosiasi dilakukan itu dibombardir pakai pesawat jet tempur. Nah, di satu sisi ini kan lucu ya, karena tidak mungkin pesawat jet tempurnya Israel itu ke Qatar kalau nggak lewat Saudi, kalau nggak lewat Kuwait misalkan atau Irak. Jadi ya paling mungkin ya lewat Saudi. Sama waktu pesawat Israel itu menggempur wilayah Yaman, ya kan? Ya mau nggak mau lewat Saudi lah gitu, atau lewat pesisir Saudi. Nah, jadi kalau Iran mengecam itu wajar ya. Eropa mengecam itu menurut saya juga wajar ya. Tapi Saudi mengecam itu kok gimana gitu kan? Ya gitulah ya. Saudi itu lebih dekat dengan Israel ya. Ya silahkan yang nggak sepakat. Cuman memang faktanya seperti itu. Saudi itu lebih dekat dengan Israel. Kalau ada pemimpin Saudi yang dia
anti Israel tuh biasanya ya tumbang duluan. Contohnya Raja Faisal ya di tahun 70-an. Lanjut kita ya, serangan Israel di Doha tewaskan 6 orang ya. Serangan ini menewaskan sedikitnya 6 orang, termasuk anak dari negosiator dari Hamas, Khalil Al-Hayya. Hamas menyebut 3 pengawal dan seorang ajudan Al-Hayya juga tewas. Kementerian Negeri Qatar mengonfirmasi 1 anggota pasukan keamanan internal dari Qatar tewas ya, beberapa terluka. Presiden Donald Trump menyatakan tidak senang dengan keputusan Israel, tapi didiemin sama Donald Trump. Donald Trump ini memang dia buka front perang di mana-mana nih. Oke. Trending media sosial ya terkait Menpora ya, jadi seharian kemarin itu isu siapa Menpora itu kencang sekali ya. Jadi ada yang bilang Raffi Ahmad, ada yang bilang Putri Komarudin, ada yang bilang Taufik Hidayat, bahkan mundurnya Rahayu Saraswati itu ada yang mengidentikan juga Rahayu mau jadi Menpora. Jadi ini masih masih gelap ya, ini siapa nanti yang jadi Menpora. Kita lihat saja nanti ke depan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk isu monitoring Kamis 11 September 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.